Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Senduro? Ya, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, serta senantiasa dimudahkan dalam beramal soleh, termasuk di dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Ya, selalu ingat Bapak Ibu, bahwasanya maju tidaknya suatu pendidikan itu tergantung dari peran Bapak Ibu Guru semua sebagai ujung tombaknya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar terkait rencana berubahnya kurikulum khususnya bagi Kecamatan Senduro tercinta ini, yang insya Allah mulai tahun ajaran baru kalau kita memang sudah siap, kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Oke, sebagian Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mempelajari atau mungkin membaca sekilas tentang implementasi kurikulum merdeka. Kali ini izinkan kami akan berbagi sedikit ilmu sepanjang yang kami pelajari tentang bagaimana perangkat ajar pada implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu Guru, kita tahu semua bahwasanya dalam suatu kurikulum, apapun namanya kurikulumnya itu, senjata utama kita sebagai guru adalah perangkat ajar. Ya, di dalam perangkat ajar ini ada modul ajar dan ada modul buku. Oke, modul ajar di sini sebagaimana RPP istilahnya ya. Kemudian ditunjang oleh modul buku yang akan mendukung kita dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, langsung saja Bapak Ibu Guru, jangan lupa untuk download ya dan menginstal aplikasi atau platform Merdeka Mengajar. Ya, kini sudah ada di Play Store, itu segera diinstal karena di dalamnya itu lengkap sekali tentang perangkat ajar dari kurikulum merdeka, dan juga ada video inspirasi barangkali Bapak Ibu Guru ingin melihat atau mempelajari bagaimana sih penerapan dari kurikulum merdeka ini melalui video-video yang sudah diunggah atau dibuat oleh beberapa guru penggerak ya dari sekolah penggerak, karena kita tahu bahwasanya kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang sudah digunakan pada sekolah penggerak. Kemudian di dalam platform tersebut juga ada semacam diklat, pelatihan-pelatihan, dan juga ada bintek yang untuk mengasah pengetahuan Bapak Ibu sejauh mana dalam memahami kurikulum merdeka. Kita coba masuk ya platform ini. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, di sini ya perlu diketahui bahwasanya Bapak Ibu yang baru awal masuk ya, baru awal masuk platform Merdeka Mengajar, maka Bapak Ibu harus masuk dengan akun Belajar ID gitu ya. Nah, seperti ini. Ketika tadi saya awal klik, maka akan langsung dibawa ke halaman login seperti ini ya. Kita menggunakan akun Belajar ID. Bapak Ibu Guru semua sudah aktif kan akun Belajar ID-nya? Nah, itu kita gunakan sebagai akun untuk masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kita akan dibawa ke tampilan beranda seperti ini. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ada video inspirasi, kemudian ada pelatihan mandiri, ada bukti karya juga. Ini bagi para guru penggerak dari sekolah penggerak yang sudah bisa membuat modul ajar sendiri yang kemudian dibagikan melalui bukti karya ini ya. Ada komunitasnya juga, dan di sini ada perangkat ajar. Nah, ini yang seperti saya katakan. Perangkat ajar adalah senjata utama kita dalam menjalankan suatu kurikulum itu, Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana sih perangkat ajar, modelnya perangkat ajar di kurikulum merdeka ini bagaimana? Nanti kita akan pelajari sama-sama ya. Kita akan pelajari mulai dari ATP-nya bagaimana, kemudian menurunkannya ke modul ajar itu bagaimana, seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat bagaimana isi dari perangkat ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Seperti apa isinya? Ya, di dalam perangkat ajar itu semua mata pelajaran mulai dari level atau jenjang SD sampai SMA semuanya sudah ada. Tinggal kita terapkan sesuai dengan pelajaran yang kita ampu. Kemudian untuk fasenya juga lengkap Bapak Ibu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 12 yang terbagi menjadi 6 fase A, B, C sampai F. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat isinya Bapak Ibu.
kita klik mapel mata pelajaran. Misalkan di sini saya akan mengklik matematika, kemudian kita terapkan. Untuk fase kita pilih fase kelas 1 sampai kelas 2 aja ya, fase A kita terapkan. Oke, kita filter dulu. Nah, di dalam filter ini ada pilihan topik ya, topik materi ajar yang akan kita ajarkan ke siswa kita. Kita pilih mungkin bilangan ya. Kita pilih bilangan, kemudian kita pilih kelasnya kelas 1. Oke, kita pilih, kita terapkan. Nah, ini adalah pilihan dari perangkat ajar Bapak Ibu yang bisa kita pilih sebagai acuan kita dalam mengajar di kelas. Oke, ini adalah perangkat ajarnya. Di dalamnya terdiri dari modul ajar dan juga ada referensi bukunya. Nah, seperti ini tampilan untuk perangkat ajarnya dari fase A pelajaran matematika kelas 1. Oke. Kita klik di sini tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti akan muncul lihat dokumen ATP Bapak Ibu. Ini bisa kita klik dokumen ATP. Nah, di dalam dokumen ATP ini akan disajikan lengkap ya capaian pembelajaran selama fase A. Ingat Bapak Ibu bahwasanya capaian pembelajaran atau CP ini ditempuh selama 2 tahun, oke? Selama satu fase. Di setiap fasenya itu ada 2 tahun. Jadi fase A adalah kelas 1 dan kelas 2. Ketentuan tuntas tidaknya itu nanti ada di akhir kelas 2 atau di akhir fase. Nah, dari sini capaian pembelajaran itu berisi semua kompetensi-kompetensi standar, kompetensi-kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa, yang harus dituntaskan oleh siswa selama pembelajaran satu fase gitu. Kita lihat isinya. Ini pada akhir fase A peserta didik dapat memahami dan melakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 999. Nah, ini adalah kompetensi untuk kelas 1 SD. Masih untuk kelas 1 SD. Dan kelas 2-nya juga tercakup di dalam CP ini. Gitu. Nah, kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya selama fase A. Di sini bisa dituliskan per domain Bapak Ibu, domain bilangan, domain aljabar, pengukuran, geometri, sampai analisis data dan peluang. Gitu. Di sini lengkap ada tujuan pembelajarannya juga. Jadi tujuan pembelajaran di ATP ini juga bisa berfungsi sebagai indikator kita dalam mengajar Bapak Ibu. Nah, inilah bentuk dari ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi ini acuannya ketika kita mau menurunkannya ke dalam modul ajar Bapak Ibu. Jadi nanti modul ajar itu berdasarkan dari ATP ini yang kita turunkan ke dalam RPP atau modul ajarnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Ini akan lebih enak kalau misalkan di-download, kemudian dipegang secara hard copy, itu bisa lebih mudah untuk memahaminya Bapak Ibu. Ini bisa di-download, bisa juga dengan akses di link dari kurikulum Merdeka yang sudah di-share oleh teman-teman di grup medsos ya, di WhatsApp ada, di Telegram juga ada. Nah, link seperti ini juga bisa untuk kita download perangkat pembelajaran. Kita klik di perangkat kurikulum. Nah, di sini sudah lengkap ya. Kita langsung scroll ke bawah di dokumen ATP. Ini kita klik. Oke, kita buka di ATP Didaksmen. Ini adalah ATP Didaksmen yang sebelah kiri. Nah, di sini sudah lengkap semua materi ATP dari semua jenjang ada semua di sini. Kita ambil pelajaran matematika. Kita klik yang jenjang SD. Oke, kita klik salah satu. Kita lihat ATP-nya. Nah, ini adalah
alur dan tujuan pembelajaran matematika. Ini CP-nya ya. Ini adalah CP per domain. Domain itu adalah bidang keilmuan ya, bidang keilmuan dalam matematika. Jadi kalau di matematika itu ada domain bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Nah, kita lihat di bawah ini ada tujuan pembelajaran dan materinya Bapak Ibu. Materi nilai tempat lebih dari 6 angka gitu ya. Tujuan pembelajarannya memahami nilai tempat bilangan cacah lebih dari 1 juta. Ini untuk kelas 5 ternyata ya. Ini untuk kelas 5 semester 1 ya. Kita lihat yang kelas 1. Ini kelas 5. Ini kelas 3 dan kelas 4. Nah, ini kelas 1 ya. Ini adalah kelas 1. Kita lihat TP-nya. Nah, ini materi bilangan secara konkret dan simbol. Ini materinya ya. Ini tujuan pembelajarannya per domain bilangan. Ini masih dalam domain bilangan Bapak Ibu. Menghitung bilangan dengan menggunakan benda konkret hingga bilangan 20. Ini bisa dijadikan indikator kita dalam mengajarkan anak. Ini kelas 1 semester 1. Jadi di tujuan pembelajaran ini, di alur TP ini lengkap. Ini semester 1, ini kelas 1 semester 2. Sampai 1 fase ini Bapak Ibu. Ini sampai 1 fase. Nah, ini kelas 2 semester 2. Nah, jadi diharapkan di akhir fase nanti ya, siswa sudah menguasai CP, sudah tuntas CP-nya ini. Nah, ini CP secara umum. Ini adalah CP secara umum. Oke. Ini CP-nya berdasarkan domainnya. Ya, jadi anak-anak sudah tuntas di CP-nya ini. Jadi CP ini bisa ditempuh sesuai dengan karakter yang ada di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Jadi nggak harus terburu-buru, nggak harus terlalu lambat. Jadi disesuaikan aja, dinikmati aja. Kita mengurutkan dari yang awal ini. Jadi urutannya dalam CP ini yang kalimat paling awal ini menjadi alur paling awal gitu ya, sampai yang terakhir ini. Jadi kita mengikuti apa yang tertulis di CP. Pemerintah cuma menyediakan CP. Untuk tuntasnya CP ini itu terserah dikembalikan pada guru masing-masing. Demikian untuk membaca dari perangkat ajar. Lalu bagaimana modul ajar? Kita akan simak di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.